ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, para ustaz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dalam daurah Ramadan ini, sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan-kemudahan yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adabul isti'dadi, adab-adab mempersiapkan diri atau bersiap-siap. Lisa iris solati, pada semua solat-solat. Yaitu selain solat subuh. Yan bagi sayukyanya, sebaiknya, antas ta'idda, kamu bersiap-siap, li solati zawal, li solati zuhri, untuk solat duhur, qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Faqaddim, maka dahulukanlah al-qailulata, tidur sebentar sebelum tengah hari. In kana laka, jika ada padamu, qiyamun, ibadah malam, atau qiyamun, ibadah fil laili, dalam malam hari. Au saharun, atau tidak tidur, fil khairi, dalam kebaikan. Fa inna fiha, maka sesungguhnya qailulah itu, ma'unatan, terdapat menolong, membantu, ala qiyamil laili, atas ibadah malam hari. Kama anna fis sahuri, sebagaimana dalam sahur itu, ma'unatan, bisa membantu, ala siyamin nahari, atas puasa siang hari. Wal qailulatu, adapun tidur sebentar sebelum tengah hari, min ghairi qiyamin, tanpa ibadah, bil laili, malam hari, kasahuri, seperti sahur, min ghairi siyamin bin nahari, tanpa berpuasa siang hari. Jadi sesudah pelaksanaan zuhur, kemudian subuh, kemudian ada solat duha, lalu ini mulai solat zuhur, siap-siap. Sebelum tergelincir matahari, ya jam-jam 12, itu hendaknya siap-siap untuk sholat duhur. Sunatkan qailulah, buat yang tidur malam. Qailulah misalnya setengah jam, 12 gitu. Kalau memang malamnya atau tidak tidur karena membaca kitab yang penting-penting, berzikir gitu. Karena qail membantu bangun malam, karena terbantu
tidurnya itu supaya bisa bangun malam lagi qailulah. Di sahur tanpa puasa, ya sahur-sahur aja gitu. Tapi tidak puasa gitu. Tidur siang katanya qailulah katanya. Kok tidur mas katanya kan? Qailulah mas katanya kan gitu. Rupanya malam pun nggak pernah bangun malam untuk ibadah, itu sama dengan sahur tapi nggak puasa, sahur aja nggak puasa gitu. Artinya tidak bermanfaat gitu. Qailulah itu tidur sebentar, tidurnya waktu kucing tidur gitu. Wa in kilta, jika kamu melakukan qailulah, jika kamu melakukan qailulah, kilta, fastahid, maka sungguh-sungguhlah. Kalau kamu tidur sebentar maka sungguh-sungguh antastaiqidha qabla zawal, kamu bangun sebelum tergelincir matahari. Sebelum zuhur itu kamu udah bangun, jangan sampai lewat asar gitu. Qailulah tapi sampai jam 5 gitu, itu salah gitu ya. Wa tatawaddo, dan kamu wudu, tatawaddoa, dan kamu wudu, wa tahduru al masjidah, dan hadir di masjid kalau masjidnya enggak ditutup. Kalau ditutup ya masjid lain gitu. Wa tusolliya, dan kamu sholat tahiyatul masjidi, sholat tahiyatul masjid. Wa tantadhirul muadzina, dan kamu menunggu orang yang azan. Fatujibuhu, kamu menjawabnya. Tsumma taqumu, kemudian kamu bangun. Fatusolli, maka kemudian kamu sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat zuhur, akibat zawali, 4 rakaat akibat zawali, sesudah tergelincirnya matahari, yaitu ba'da zawal. Karena berdasarkan hadis, karena Rasulullah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yutawiluhunna, memperpanjang 4 rakaat itu, wa yaqulu, dan dia berkata, hada, ini, yaitu solat sesudah zawal ini, waktun, waktu, tuftahu, dibuka, abu-abus samai, langit, pintu-pintu langit. Wa uhibbu, maka saya senang, an yurfa'ali, yaitu diangkat untuk saya, fihi, pada waktu itu, amalun sholihun, amal soleh, wa hadhil arba'u, dan ini yang 4, qabla dhuhri, sebelum zuhur, sunnatun muakkadatun, adalah sunat muakkad menurut satu kaul gitu ya. Tapi kalau dari mazhab Syafi'i yang unggul, yang 2 rakaat saja yang sunat muakkad, 2 rakaatnya lagi itu ghairu muakkad gitu. Jadi makanya Syekh Nawawi menjelaskan, yaitu ala qaulin gitu ya. Wa fil khabari, maka disebutkan dalam hadis, annaman shallahunna, sesungguhnya orang yang sholat pada waktu itu 4 rakaat, fa asana ruku'uhunna, maka ruku'ahunna, maka memperbaiki rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya, sujud 4 rakaat itu, sholat, maka sholat ma'ahu, bersama dia orang itu, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, yastaghfiruna, memintakan ampun, lahu, pada orang itu, ilaili, sampai malam. Jadi kalau kamu sesudah qailulah, sudah tidur, tidur ini di sini disunatkan ya, tapi qailulah itu sebentar, jangan salah ya.
Nanti sunatkan tidur sebelum zuhur sampai asar katanya ya. Qailulah itu cuma sebentar. Kamu bangun sebelum zuhur itu, terus kamu wudhu, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, nunggu azan, kamu jawablah azan itu, kamu sunat sholat 4 rakaat itu sebelum zuhur. Sebab itu adalah waktu di mana dibuka pintu-pintu langit. Maka Rasulullah menjelaskan, saya senang ketika sholat pada saat itu dilaporkan amal ibadah saya, diangkat amal ibadah saya yang baik. Sehingga karena hadis ini dinamakan sunat muakkad ala kaulin, ya, menurut satu kaul. Tapi dalam fikih-fikih Syafi'i yang sunat muakkad itu yang 2 rakaat zuhur gitu ya. Yang 2 rakaat lagi ghairu muakkad gitu ya. Kamu misalnya 2 rakaat saja berarti itu yang sunat muakkad. Rakaat misalnya itu yang ghairu muakkad gitu. Tapi ini menunjukkan karena dibuka pintu langit itu sehingga dikatakan sunnatun muakkadatun. Paham ya? Nah, jadi jangan nanti nanya-nanya ini kok lain dengan kitab Fathul Qorib gitu ya. Ini enggak betul ini Imam Ghazali katanya ya. Gitu ya. Nah, jadi yang bilang itu yang enggak betul. Makanya ngaji kalau yang tahu dijelaskan. Sehingga orang yang sholat 4 rakaat itu baik-baik sholatnya, dia bersama dia itu 70 malaikat memintakan ampun, gitu ya. Jadi di masjid ini kalau ada 4 rakaat, satu orang itu 70 rakaat, 70 malaikat. Jadi kalau misalnya ada 2 berarti 140 malaikat. Kok nggak nampak Pak Ustadz katanya kan? Ya kalau kamu nampak mau meninggal itu. Ya. Karena belum makomnya nampak malaikat gitu ya. Jangan kamu sok-sokan, Pak Kiai saya tadi nampak malaikat katanya kan. Malaikatnya ngapain? Katanya saya nggak usah pulang kampung katanya kan. Misalnya. Ya, itu sok-sokan namanya. 70 malaikat. Luar biasa itu ya. Summa sholil fardhu, kemudian kamu sholat fardu, yaitu kamu sholat zuhur ma'al imami serta imam, berjamaah ya. Berjamaah sama imam. Dan takbiratul ihram ya ikut takbiratul ihram, jangan main HP di belakang 3 rakaat baru datang gitu ya. Karena ada panggilan misalnya ya. Panggilan order gitu ya. Summa sholli ba'dal fardhi raka'ataini. Kemudian sholat sesudah fardu zuhur itu 2 rakaat. Ba'da zuhur. Ini yang dinamakan fahuma minar rawatibi tsabitati. Ini kedua rakaat ini termasuk sholat sunat rawatib. Sholat sunat yang mengikuti sholat fardu ba'diyah yang datang dari Nabi. As-sabita itu artinya yang datang dari Nabi. Ini sholat ini kalau yang ba'da zuhur ini sama dengan umumnya kitab-kitab fikih ya. 2 rakaat ba'da zuhur. Jadi kalau misalnya ditambah 2 rakaat berarti yang 2 rakaat itu namanya ghairu muakkad gitu ya.
supaya tahu bedanya yang mana muakkad dan yang mana yang ghairu muakkad gitu. Kemudian wala tastaghil ilal asri. Udah selesai itu, jangan kamu sibuk-sibuk melakukan asar kalau belum waktunya. Illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan belajar ilmu seperti kamu sekarang ini ya. Tidak siap-siap sholat asar tapi kamu belajar ta'allumil ilmi ya. Kamu ta'allum apa ta'lim ya. Kalau belajar ta'allum, kalau mengajar ta'lim ya. Belajar ilmu seperti sekarang ini. Wa i'anati muslimin, dan menolong orang muslim. Misalnya kamu ada entah mau sedekah, entah kamu mau misalnya melaksanakan apa yang perlu dibantu, itu sunat sebelum asar. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Misalnya memang ada jadwalnya dibuat baca Quran. Au sya'yin, kalau enggak itu semuanya ya sya'yin fil ma'asi. Usaha dalam penghidupan ya, bekerja untuk diri sendiri, tetapi jangan lupa litasta'ina bihi ala dinika, untuk kamu minta tolong dengannya untuk agamamu. Artinya kamu gunakan usaha dalam penghidupan itu supaya kamu bisa melaksanakan agamamu gitu. Supaya bisa ngaji ya. Kamu kerja misalnya jualan dulu sebelum sholat asar ya, di luar masjid bukan dalam masjid ya. Kemudian misalnya bikin kue dulu kalau mau jualan kue ya, kue jala apa namanya ya, itu tergantung. Kemudian ya pokoknya yang bermanfaat. Ini yang ta'allumi ilmin itu yang nomor 1. Berarti kamu ini termasuk yang nomor 1 ya. Hadir ta'allum, hadir di hadapan guru, mutalaah kitab ya, supaya kitabnya itu enggak disuruh baca sendiri tapi dibaca. Itu merupakan satu amalan-amalan sesudah sholat asar. Sesudah itu summa sholli. Ini kamu udah tepat lah ini ya, udah belajar ilmu. Nanti kalau udah misalnya selesai, ya kamu ajarkan ilmunya boleh ya, kalau memang mampu. Kalau nggak bisa ya nolong orang Islam lah ya. Yang mau belajar itu ditolong, nggak ada kitabnya dikasih kitab ya. Atau dijual dengan harga yang tidak terlalu mahal gitu ya. Kemudian summa sholli. Ini jadwal-jadwal yang dibuat oleh Imam Ghazali. Luar biasa Imam Ghazali. Kemudian sholatlah kamu 4 rakaatin 4 rakaat qoblal asri, yaitu sebelum asar. Empat rakaat sebelum asar ini faya sunnatun muakkadatun. Ini sunat muakkad, bukan karena Rasulullah sering membiasakan, tetapi karena ada harapan doanya dikabulkan gitu ya. Jadi sunat muakkad ini bukan sunat muakkad dari sisi bahwa Rasulullah selalu mengamalkan, sebab sunat itu kalau Rasulullah sering mengamalkan namanya sunat muakkad. Kalau misalnya ya sekali-sekali aja sunat ghairu muakkad. Kalau misalnya mengikuti apa yang merupakan
ada di sunnah-sunnah Nabi itu namanya mustahab ikut Nabi, misalnya makannya pakai 3 jari gitu ya, itu sunnah mustahab. Tapi kalau 3 jari itu misalnya seperti kurma gitu. Tapi kalau misalnya kayak soto ya jangan 3 jari ya, itu lain lagi ceritanya ya. Nah, makanya itu nggak sesuai ya. Rasulullah pakai 3 jari itu kalau misalnya kurma roti ya, kamu 3 jari makan soto itu ya nggak cocok ya, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, sunnat muakkad ini bukan karena Rasulullah muadzabah ya. Maka kamu kalau tengok di kitab fikih nggak dapat ya, karena yang 4 rakaat itu ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu ya, qoblal asri. Ba'dal asri tambah nggak ada ya. Nanti kamu minta pula sholat sunat ba'dal asri ya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an, Allah memberikan rahmat kepada seseorang sholat arba'an qoblal asri, yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah ini ya. Wastahid ayyanala du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh-sungguhlah ayyanalaka, mendapatkan padamu du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam, supaya dapat doanya Nabi. Makanya dikatakan muakadahnya itu di situ, bukan karena Rasulullah sering mengamalkan ya. Itu kamu catat supaya nggak salah-salah nanti ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih ghairu muakkad itu, wala tastaghil ba'dal asri, dan sesudah itu jangan sibuk kamu sesudah asar, illa bimisli ma sabaqa, kecuali dengan apa-apa yang telah lalu qoblahu sebelum asar. Jadi sesudah asar itu kamu ada waktu taklim lagi, belajar lagi. Kalau memang nggak dapat ya menolong orang Islam, jangan menolong Cina ya. Jadi kamu khidmat sama kiai itu termasuk ya siap asar. Tapi yang enak tidur itu ya. Apalagi puasa-puasa. Ini siap asar itu kalau ngaji puasa Ramadan kayak gini, siap asar ngaji di Jawa ya. Kalau sini udah mau buka ustad katanya kan gitu. Cabut satu-satu dia. Ya, istri saya buat kue sendirian ustad, nanti nggak pandai katanya kan. Gitu. Cabut ya. Kalau sana sampai sebelum buka ya, dilaksanakan itu ta'allumu ilmin itu. Makan apa Ustaz? Ya nanti kan ada, beli ya. Itu. Makan aja tembolok kau. Jadi kalau nggak bisa siap asar baca Quran, atau nggak bisa ya jualan kue ya. Jangan jalan-jalan tengok-tengok kue-kue saja nggak beli. Ya, tengok ya di Marendal kue cantik-cantik mau beli nggak sanggup karena masjid sudah pada tutup. Ya, giliran biasanya ceramah tarawih ini hujan lagi kan. Tiap malam hujan, kasihan kali ustaz-ustaz tuh. Ya, iya kan, iya. Apalagi yang udah 50 tahun ke atas gitu ya, datang udah siap-siap maghrib tuh baru buka, belum rokok itu ya, udah makin kencang, merokoklah sedikit sambil jalan, kena hujan rokoknya ya. Di situ jamaahnya cuma sedikit pula, hujan pak katanya kan. Untung masih dikasih hadiahnya itu masih untung ya. Jadi seperti itu, seperti yang sesudah zuhur tadi. Wala yang bagi antakuna auqatuka, dan tidak sayugyana adanya waktunya itu muhmalatan kosong.
Jadi jangan sampai waktumu itu kosong-kosong saja, ya. Bingung-bingung kamu, ini mau ngerjai apa aku, ya. Watastaghilu, maka kamu menyibukkan diri fi kulli waktin, pada setiap waktu, bima ittafaqo, dengan sesuatu yang baik, kaifa ittafaqo, bagaimanapun yang baik. Jadi waktumu itu kamu manage untuk bagaimana waktu sesudah asar. Kamu udah asar ngapain? Hah? Bantu orang tua. Masih udah tua orang tuamu? Ya udah nggak apa-apa, itu termasuk udah bagus ya, daripada kamu durhaka sama orang tua. Jangan sampai waktu itu kosong-kosong aja, ya. Anak kos gitu tidur aja kerjanya gitu ya. Pagi itu kalau nggak ada ngaji sampai sore pun tidur terus itu, ya. Paling tinggi nyuci gitu ya. Kadang nyuci itu pun kok 2 jam, lama kali gitu ya. Karena sambil chatting, nyuci kok sambil chatting gitu ya. Nah ini zaman sekarang itu kayak gitu ya. Ini kamu tengok nanti nggak ada waktu untuk main HP di sini. Ya, perhatikan ya, Imam Ghazali nggak ada dikasih waktu kapan main HP-nya ini ya. Udah dibikin pula, udah dibayar pula WiFi katanya kan. Ya, matilah ini kalau dilaksanakan kitabnya Imam Ghazali ini katanya kan. Ya tapi kalau mau bagus itulah, ya. Lama-lama kamu bisa jadi wali, ya. Kalau enggak ya nasib. Gitu ya. Balian bagi, bahkan sayukiahnya, antuhasibah, kamu menghisap. Maksudnya kamu menghitung-hitung nafsaka dirimu, ya. Kesalahan-kesalahanmu itu kamu pikir-pikir ya. Menghitung. Jangan nengok kesalahan orang lebih banyak daripada kesalahan sendiri gitu. Itu antuhasibah ya. Jangan menghisap harta orang lain. Ya. Dihitung keretanya 3, mobilnya 2. Awak kereta cuma 1, megap pula itu. Enggak adil ini Allah Ta'ala ini katanya kan. Disitulah mulai rusaknya tauhid ya. Makanya kalau tahiyat itu kan asyhadu alla ilaha illallah 1, ini aja ya, jangan enggak usah 3 kali gini. Ya. Ya. Ini 4 ini yang ke belakang. Artinya hitung-hitung dirimu banyak-banyak. Kalau mau menghitung orang karena satu hal sedikit aja gitu ya. Itu makna filosofinya ya. Asyhadu alla ilaha illallah kan gini. Ada yang gini. Ya. Kamu enggak khusuk kalau kamu nengok. Loh, ke atas juga kata saya kan. Ada kayak gitu. Nah, kau tengok kan? Enggak usah kau tengok, suka hati lagi. Gerak enggak gerak, enggak usah kau tengok itu ya. Enggak khusuk lah kamu namanya ya. Kau ngikut pula, tuh. Enggak. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Ya. Mazhab Syafi'i makruh itu ya. Mazhab yang lain ada disunatkan kayak gini supaya gerak hatinya. Nah kalau kamu kayak gini hatimu nggak gerak, oh ya nggak betul itu ya. Watu rotib aurodaka, dan tertibkan wiridmu. Filailika wa naharika, dalam malammu dan siangmu. Kamu punya wirid apa enggak? Itulah Ustadz wirid malam Jumat katanya kan. Bukan itu ya. Wirid itu artinya kebiasaan kamu tiap hari seperti baca Quran, seperti kamu baca Asmaul Husna,
zikir-zikir khusus, pagi wirdul latif, ba'da maghrib misalnya ratib haddad misalnya ya. Terus sudah wirdul latif baca secara khusus untuk menarik rezeki, bukan menghancurkan rezeki ya, menarik rezeki supaya datang rezekinya ya. Jadi nanti kalau kira-kira udah suntuk itu datang sendiri dia itu ya. Ini udah suntuk nggak datang dia ya, nggak pandai pula itu, kecuali kamu bisa menaikkan dari tanah itu emas ya, itu lain ya. Ditertibkan wiridmu. Ini agak heran kamu, wirid apa gitu ya. Makanya buku ada, udah dibeli buku itu tapi nggak pernah ditengok ya. Waktu doa fajar itu saya kasih tahu ini orangnya yang punya ya, mana tengok doa fajar, baru oh iya ya ada di sini katanya kan. Jadi selama ini nggak pernah ditengok, yang ditengok si HP aja, titit gitu ya. Nengoki keluarganya di HP itu ada masuk. Waktu ayina, dan kamu menentukan kula waktin sughlan, kesibukan la tata'addahu, yang kamu tidak melewati gitu ya. Kamu tentukan tugas-tugas yang kamu tidak tinggalkan. Kamu bikin jadwal kamu satu hari itu, setiap hari. Kalau Jumat ini ya, malam Minggu apa namanya, apel, nggak ada di sini ya. Ini nggak ada ya. Waktu chatting pun nggak ada semua di sini ya. Imam Ghazali mana tahu mau kayak gitu. Ada ulama itu yang rumahnya nggak mau dikasih TV, walaupun nggak tahu berita pun biarin gitu kan. Kalau kamu memang karena nggak punya ya. Iya kan. Tapi sekarang udah ada HP ini, tambah nggak ada wiridnya lah. Pagi nengok HP, siang nengok HP, malam nengok HP. Jadi meninggal HP saya itu pun dibawa nanti. Ya, mana tahu mau WA sama yang masih hidup. Ya, baru ditokok sama malaikat tuh. Wala tu'thiro, dan kamu jangan memilih fi dalam waktu siwahu, selain yang ditentukan itu tadi. Artinya jangan cari-cari yang lain, sudah kamu jadwalkan. Kecuali darurat, misalnya ada meninggal dunia, ya kamu takziah, jangan nggak ada jadwal saya nggak ada ini, jangan kayak gitu. Ya, diundang buka bersama, nggak ada agenda saya, gitu kan. Boh, ya. Fabidzalika, maka dengan turatibu itu tadi, dengan tertib-tertib itu tadi, tadharu barokatul awqati, nampak barokahnya waktu itu. Kebaikan-kebaikan dari Allah, waktu itu nampak. Barokah waktumu, umurmu pun barokah. Ya. Ini ngaji pun kalau mau fikih aja megang kitab. Ya. Itu pun kadang-kadang lupa ditaruh di mana kitabnya gitu. Udah siap ngaji, ya udahlah ngaji, belajar sendiri kau gitu kan. Kitabnya disuruh belajar sendiri ya. Tapi itu masih mendingan masih mau ngaji. Ya. Iya. Mendingan kamu masih mau ngaji dari Sungai Delhi ya. Masih mendingan ya. Barokahnya waktu masih ada, kamu gunakan untuk ngaji nih ya. Mana Ustadz barokahnya, kepala kau lah. Ya. Barokah itu khairun ilahiyun, kebaikan yang sebangsa ilahi ya, yang diberikan kepada orang yang memang pada saat tertentu sesuai dengan apa ketentuan agama. Itu namanya ziyadatun ni'mati, tambahnya nikmat. Ziyadatul khairi, itu namanya barokah. Umur kamu itu barokah, artinya semua kamu gunakan untuk taat, itu barokah.
Nggak ada kamu gunakan untuk maki-maki orang. Ini jadwal maki gitu, nggak ada. Ya, gitu ya. Fa amma idza taraktaka nafsaka, apabila kamu meninggalkan dirimu sudan dengan kosong, muhmalan dengan nganggur, ihmalal bahaimi dengan seperti nganggurnya binatang ternak, la tadri, kamu tidak tahu, bimada tastaghilu, dengan apa kamu menyibukkan diri fi kulli waktin, dalam setiap waktu, fayang qadhi, maka hilang aktsaru awqatika, kebanyakan waktumu, doian, dengan sia-sia. Jadi kalau kamu kosong waktumu, kamu nggak tahu mau ngapain-ngapain, itu seperti bahaim, binatang ternak. Binatang ternak mana ada schedule, ya, nggak punya itu agenda, ya, itu nggak ada, ya, tidak ngerti apa kesibukannya, ya. Nanti ada adabun naum, waktu tidur itu pun diagendakan, oh jam segini tidur, gitu ya. Ada tidur di mana-mana, itu juga namanya nggak punya adab. Jadi pengantin pun tidur, ya, ngantuk kali bahaku katanya kan, ya. Orang mau salaman tidur katanya. Biasanya jadi pengantin kan senang, ya, nengok istrinya, nengok, ya. Ini nengok jadi pengantin kok tidur, nggak mau nengok istrinya. Hanya kau tengok-tengok dulu, ya, jangan asal saja. Nanti ngantuk kamu jadi pengantin, ya. Waqtuka umruka, waktu-waktumu itu adalah umurmu, ya. Waktumu, umurmu udah berapa? Jangan-jangan umurmu udah 30, ngaji pun baru sikit-sikit, gitu ya. Wa umruka ra'su malika, umur modal hartamu, pokok hartamu itu umurmu. Wa alaihi tijaratuka, dan atas umurmu itu adalah daganganmu, sebagaimana daganganmu. Wa bihi usuluka, dan dengan umur itu sampaimu ila naimi daril abadi, kepada kenikmatan perkampungan yang abadi, fi jiwarillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, gitu. Jadi waktu-waktu itu umurmu, ya. Umurmu barokah apa enggak? Umur barokah itu umur yang digunakan untuk taat kepada Allah, ya. Makanya kamu ngaji itu barokah. Tapi nggak dapat duit, Ustaz, katanya kan. Ya, dapat duit pun kalau kamu nggak tambah ilmunya rugi juga, ya. Karena duit bisa dicari. Artinya selain waktu ngaji, duit hilang bisa kamu cari lagi di pajak, jualan lagi, ya. Kalau ilmunya hilang, di mana dicari? Ya, nggak dapat ngaji, ya. Ketinggalan ngaji, mau mengasih makna sendiri, cari kamus, di kamus pun nggak dapat. Anggap bahasa Arab nih katanya kan. Payah, ya, nyari kamus sendiri itu payah, betul, ya. Makanya yang enak itu ngaji, tinggal mendengarkan, ngasih arti, ya, kemudian dipahami, diamalkan, gurunya udah menerangkan, ya. Enak kali yang ngaji. Yang gurunya ini yang bertanggung jawab. Salah sedikit dikontrol, ya. Bah, salah ini Pak Kiai katanya kan. Padahal nggak biasanya salah, lebih parah lagi nggak salah dibilang salah, karena yang menyalahkan itu lebih banyak ilmunya, eceknya, ya. Kurang ilmunya, gitu ya. Ini waktumu yang barokah itu kamu jadwalkan, ya. Ini waktu bikin skripsi jam sekian sampai jam sekian, ya. Misalnya, ya. Ini waktu ngafal Quran. Kamu ada waktu mau ngafal Quran? Nggak ada. Jadi ngafal apa kau? Hah? Baca saja.
Oh, katanya kok kamu udah hafal 31 juz. Belum? Berapa rupanya hafalnya? Oh 5, jangan sampai 31 ya, karena yang satu itu nggak ada. Ini Imam Ghazali, kamu ingat-ingat betul ya. Luar biasa Imam Ghazali. Fakulu nafasin, setiap nafas. Bukan fakulu nafsin ya. Nafsun itu artinya banyak ya. Kalau di bahasa nafasin nafas, nafsun nafsu ya, hawa nafsu. Ma indi nafsun nggak punya hawa nafsu, udah mau mati tuh. Diajak makan, fadol kul ma indi nafsu katanya kan. Salah gitu ya bahasa Arab itu ya. Sok-sokan kamu bahasa Arab, disuruh bahasa Arab. Kiaimu mana? Apa? Kiaimu itu bahasa Arabnya apa? Kiayukah? Ya, nggak bisa kamu ya. Kiayukah? Apa? Ya. Guru-guru kalau pas bahasa Arab itu Kiai Hakok. Kalau bilang sama saya Kiai Maimun itu kiaimu, Kiai Hakok gitu ya. Kiaimu, Kiai Hakona, Kiai kita gitu ya. Kiai Hakoka, kiaimu gitu ya. Bukan kiayak gitu ya. Itu karena biasa mendengarkan bahasa Arab. Kalau nggak ngerti apalah itu ya gitu. Satu nafas min anfasika, dari nafas-nafasmu, jauharatun itu adalah bagikan mutiara ya. Laki matalaha, tidak ada nilai baginya, idla badala lahu, karena tidak ada pengganti baginya. Fa idza fata, maka apabila pergi nafas itu, fala audalahu, maka tidak ada kembali lahu bagi nafas itu ya. Jadi nafasmu itu seperti mutiara. Kalau nafasmu hilang nggak balik lagi. Ya. Tapi duitmu hilang bisa kau cari. Duit kau cari duit di pajak lagi, jualan lagi ya. Datangi dukun. Ya. Tambahlah dimintai duit kau. Ya. Jangan kayak gitu ya. Bagus datangi pajak itu. Cari duit lagi ya. Tapi nafasmu hilang, udah tidak ada kembali, karena nafas itu tidak ada gantinya. Nafasku hilang ya ganti gitu kan. Mana bisa? Makanya itu seperti mutiara. Nah ini nggak pernah ngingat-ngingat kayak gitu ya. Kita ngingatnya mau hari raya masak apa, kue apa gitu ya. Padahal kalau hari raya itu kalau diingat-ingat terus, berarti umur kita berkurang. Jadi cuma ada Pak Kiai kalau hari raya sedih katanya kan. Ya. Ulang tahun gembira-gembira itu umurnya bertambah apa berkurang? Bertambah, berarti jatahnya berkurang. Udah mau mati aku ulang tahun yang ke-26 ya. Ya. Misalnya ya 26 ini sampai macam mana ya, bisa sampai 62 dibalik apa enggak gitu ya. Itu kalau orang tasawuf itu diingat-ingat gitu. Kalau kamu enggak ya, kalau ulang tahun joget-joget ya. Fala takun kal humqa, janganlah kamu jadi orang seperti orang bodoh. Bodoh katanya ya. Kayak film karton itu sikit-sikit bilang bodoh. Al mahrurina, yang tertipu. Alladzina yafrahuna, yang gembira-gembira fi kulli yaumin, setiap hari bi ziyadati amwalihim, dengan tambahnya harta mereka, ma'anuksoni amarihim,
serta kurangnya umur mereka. Fa ayu khairin, kebaikan apa itu? Fi malin yazidu, dalam harta yang bertambah, fi malin, dalam harta yazidu yang bertambah, wa umrin, dan umur yang kusu yang berkurang. Jadi ini dapat duit senang sekali, padahal kurang umurnya, ya, berkurang umurnya. Dapat hadiah kalau ulang tahun, kamu dapat hadiah? Nggak dapat, senang. Umurmu berkurang, ya, itu udah mau mati tuh, ya. Maka kata Imam Ghazali, kebaikan apa itu? Dapat hadiah tapi umurnya berkurang. Matilah kau, ya, sama ilmunya Imam Ghazali ini, ya. Makanya kalau Imam Ghazali itu cocoknya itu hari raya itu tidak bersenang-senang, ya. Hari raya itu disebutkan yang bertambah taatnya, ya. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu orang yang pakai baju baru. Jadi macam mana Pak Kiai? Memang corona nggak ada ini pakai baju baru, ya. Walakinnal id, tetapi hari raya itu yang taatnya bertambah. Taatmu bertambah apa enggak? Taatmu bertambah senang, ya. Ilmunya bertambah, ngaji kitab Bidayatul Hidayah nggak pernah datang pula, ya, nggak hadir, ya, berarti senang, ya. Walaisal id liman tazayyana bil libasi wal markub, bukanlah hari raya itu yang senang-senang dengan pakaian dan kendaraan. Walakinnal id liman ghufirat lahu dzunub, yang diampuni dosa-dosanya. Itu orang sufi kayak gitu. Jadi sesuai dengan ilmunya Imam Ghazali ini, ya. Kalau kayak gitu Ustaz nggak kumpul manusia lah, kata saya. Ya kumpul, tapi itu hati, ya. Itu di hati. Senang dan tidak senang itu tempatnya di hati, ya. Sebab kalau ilmu tasawuf itu cara untuk membangun hati, akhlak, gitu, ya. Matilah kita membaca kitab ini, ya. Nggak bergerak sedikit pun, ya. Kebaikan apa itu tambah harta tapi umurnya berkurang, katanya kan. Kayaknya kadang-kadang bikin ulang tahun manggil skibot, ya, supaya bos-bos dipanggil supaya dapat hadiah. Baca hujan, ya, nggak datang pula kan, nggak apanya lah gitu, ya. Udah nggak dapat, umurnya berkurang pula itu. Umurnya bertambah, hartanya umurnya berkurang saja, itu tidak baik. Apalagi sudah harta tidak dapat, umurnya berkurang, gitu. Maka Imam Ghazali menjelaskan, wala tafrah, jangan kamu senang-senang illa bi ziyadati ilmin, kecuali dengan tambahnya ilmu. Ada corona aja nggak ngaji, takut bukan main, ya. Itu nggak boleh, ya. Karena ajal itu sudah ada ketentuannya. Nah, mati betul Ustaz, katanya kan. Iya, kalau mati ya cepat kamu diterima amalmu, masuk surga, mati syahid, ya. Nah, kayaknya saya ngaji terus. Berani kali ya enggak, ya, tapi enggak takut, gitu, ya. Berani kali itu kan yang mau makan corona itu. Yang DPR ngamuk-ngamuk, mana gua kemari corona biar ku telan, katanya kan, ya, karena saudaranya enggak disolatkan. Ngamuk-ngamuk dia. Aku nggak takut sama corona, katanya kan. Mana bawa kemari, bilang sama polisi. Jangan kau
terlalu kali kau polisi, aku ini anggota DPR katanya kan. Gitu dia ya. Anggota DPR kan yang paling hebat karena gaji aja dia menentukan sendiri. Kurang gajinya rapat. Ya. Untuk menentukan gaji. Guru kurang gajinya. Parah kali bah yayasan katanya kan. Ya. Parah kali yayasan bah katanya kan. Itu. Mana bisa bilang Pak yayasan tambahlah, kalau mau ngajar sini, kalau enggak tak usah. Masih banyak orang mau ngajar. Tamatan-tamatan baru itu masih banyak. Ini numpuk sini berkas-berkas ini gitu kan. Iyalah Pak. Iya ini. Ya. Tambahnya ilmu au amalin solihin atau amal solih, senang ya. Jadi kalau tiap hari itu kamu harus memikirkan ilmunya bertambah apa enggak. Nah ya, makanya mutola'ah kitab bertambah ya, ngaji. Fa innahuma rafiquka. Keduanya itu amal dan amal itu rafiqoka, dua temanmu. Asalnya rafiqonika gitu ya. Nunnya dibuang karena mudhof. Minal mudhofi askitit tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Kata belajar nahu kayak gitu ya. Yushibanika, menemani dua-dua teman itu yaitu ilmu dan amal fil qabri, di dalam kuburan. Hai suyatakhallafu, sekiranya meninggalkan angka darimu ahluka, keluargamu ya, wa maluka, hartamu, wa waladuka, anakmu, wa asdiqauka, dan teman-temanmu. Ilmu dan amal itu nanti kamu bawa ke kuburan ya. Makanya yang lain-lain itu pulang. Misalnya istrinya masih muda meninggal katanya ya, suaminya langsung pulang. Enggak di situ Dek, dulu hidup sama mati Dek katanya kan. Memang nasibnya kayak gini Dek katanya kan. Enggak, udah. Untunglah mati muda katanya kan. Ya, masih bisa bekas-bekas dulu itu gitu ya. Pergi ya. 3 hari masih apa? Udah di WA ke sana kemari. Ya, itu ya, itu kalau yang meninggal perempuan. Makanya hati-hati kalau perempuan muda, jangan meninggal kalau punya suami. Suaminya yang munggal lebih parah lagi ya. Makanya kalau kamu udah nikah, jangan meninggal waktu muda, kasihan kamu. Kamu meninggal tua aja ya. Dalam ceritanya kitab apa Imam Ali, Sayyidina Ali itu pernah datang ke kuburan. Sayyidina Ali itu bisa bertanya sama orang kuburan ya. Kalau kamu kan nanya togel aja. Ya. Kawannya yang mati muda ditanya, datang. Saya mau tanya sama kamu atau kamu mau nanya sama saya katanya. Ya, udah meninggal. Kira-kira udah misalnya 200 hari atau 100 hari gitu. Iya, saya tanya dululah, kata yang meninggal itu. Istriku sekarang bagaimana keadaannya? Istrimu sehat-sehat? Sebenarnya saya enggak sampai hati lah bilangnya katanya kan. Kenapa katanya? Istrimu udah dinikahi sama bekas pacarnya dulu katanya. Hai mak katanya kan. Gitu ya. Ini ada ya di dalam kitab tasawuf. Terus rumah yang saya kerja siang malam untuk bikin rumah itu, itulah ditempati sama suaminya yang baru rumahmu itu. Hai mak. Gitu ya. Anakmu sama neneknya katanya kan. Jadi
Ya istrimu sama suamimu itulah di situ bulan madu katanya kan. Matilah aku katanya kan gitu. Nggak ada gunanya aku siang malam pergi kerja walk all itu ya. Makanya jangan kayak gitu nuntut ilmu ibadah gitu ya. Nggak ada gunanya kamu walk all siang malam bikin rumah, meninggal pula kau masih muda. Istrimu ya diambil sama bekas pacarnya yang dulu ya. Akhirnya Sayyidina Ali nanya balik, jadi macam mana keadaanmu? Aku sedih lah tambah mendengarkan cakapmu katanya kan. Kamu ini tinggal mata sama rambut-rambut yang masih ada tersisa, tulang-tulang pun tinggal sikit ini katanya kan gitu. Cemana lah hidupku ini katanya kan. Pantas nggak ada ngirim doa istriku. Apa kirim doa katanya kan. Udah kemana-mana naik mobil itu mobilmu pun udah dipakai sama dia katanya. Ya. Kayaknya jangan mati muda Padil ya. Kalau disantet terus cari ya Ustadz Munib. Suruh ngobati ya. Ya. Jangan ya. Karena kalau bisnis itu biasanya kayak gitu. Bisnis itu biasanya kayak gitu itu supaya ditengok yang maju disantet sama tetangganya gitu. Udahlah sakit-sakitan ya, nggak ada yang nolong, udahlah istrinya ditinggalkan ya. Hanya kayak gitu ya. Harta tinggalkan, istri tinggalkan, anak tinggalkan, teman tinggalkan. Teman yang dulu hidup ya setia ke sana kemari udah meninggal ya udah. Dulu yang sering hutang udah meninggal, syukur alhamdulillah meninggal ya. Enggak ditagih-tagih lagi aku katakan. Itu ya. Maka temanmu itu cuma dua, ilmu sama amal. Ingat-ingat itu. Tumaida asfarrat as-samsu. Isfarrat apabila sudah kuning matahari fastahid maka segeralah antauda ilal masjidi qoblal ghurubi, kembali kepada masjid sebelum tenggelamnya matahari. Ini mau sholat maghrib maksudnya. Wa tastaghila, dan kamu sibuk bitasbihi dengan baca tasbih, wal istighfari dan istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti, maka sesungguhnya keutamaan waktu ini ka fadli ma qoblal tulu'i, seperti keutamaan waktu sebelum terbit matahari. Jadi pagi sebelum terbit matahari sama sebelum tenggelam matahari itu keutamaannya sama. Kalau mau baca doa waktu-waktu itu bagus. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasabbih, dan bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'is syamsi, sebelum tenggelamnya terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya, waqra, dan bacalah qabla ghurubis syamsi, sebelum tenggelamnya matahari, wa syamsi wa duhaha, tanda kutip berarti dilanjutkan, bukan itu saja ya. Syamsi wa duhaha kamu baca sampai akhir. Wal laili idza yasha kamu baca sampai akhir. Wal muawwidataini ya. Dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bacanya ingat-ingat muawwidaten bukan maudaten ya. Ada ustaz-ustaz besar bacanya surat maudaten katanya ya. Jadi kita tahu enggak tahu kitab ini gitu ya. Wal tahrub, dan hendaklah tenggelam matahari alaika padamu, as-samsu tenggelam, as-samsu matahari, wa anta fil istighfari, sedangkan kamu dalam keadaan istighfar. Kalau tenggelam matahari kamu masih istighfar, istighfar itu adalah suatu keutamaan. Jangan tenggelam matahari kamu pasang togel gitu ya. Ya, waktu keutamaan ya. Karena ada kenyataan, rupanya ketawanya itu tadi ya. Faida sami'tal adzana, kalau kamu sudah dengar azan fa'ajibhu, maka jawablah azan itu. Jangan tadi udah azan kok ini azan lagi katanya kan. Cepet kali ini katanya kan. Karena Dian Zahid enggak siap-siap. Waqul ba'dahu, dan katakanlah sesudah azan, Allahumma inni as'aluka,
saya mohon kepadamu inda iqbali lailika ketika datangnya malammu. Wa idbari naharika dan perginya siangmu. Wa khuduri sholatika dan hadirnya sholatmu. Wa aswati duatika dan suara orang-orang yang memanggilmu. Antuk tia supaya engkau berikan Muhammadan kepada Nabi Muhammad al-wasilata pada wasilah derajat yang tinggi sampai akhir seperti yang telah lalu ya. Itu maksudnya al-wasilata itu sampai akhir bukan sampai situ ya. Ad-du'a'u kama sabak. Adapun diijabahkannya doa itu atau baca doa itu seperti yang lalu. Nah, itu dia ya. Baca doa itu seperti yang lalu, udah ada itu ya. Sumal sholli kemudian sholatlah kamu al-fardhu maghrib. Fardu maghrib, sholat maghrib. Ba'da jawabil muadzini seperti sesudah jawab muadzan wal iqamati dan qomat. Wa sholli dan sholatlah ba'dahu qabla anta takallama. Sesudah maghrib itu sebelum cakap-cakap ya. Jangan main HP dulu, main HP dibolehkan, salaman tak boleh, tambah parah lagi. Qabla anta takallama sebelum bercakap-cakap rakaataini 2 rakaat fahuma maka 2 rakaat sebelum maghrib itu rotiban maghribi adalah 2 sunat rotib maghrib. Rotib itu sunat yang mengikuti sholat fardu. Jadi ba'diyah maghrib itu tadi. Jadi sesudah sholat jangan cakap-cakap dulu, baru sholat ya. Sudah sholat maghrib boleh megang HP, nengok HP boleh ya. Boleh kamar mandi boleh. Kenapa salaman nggak boleh? Ya, main HP saja boleh, salaman lebih bagus lah. Itu akal-akalannya debat sama Wahabi. Dia nggak pakai ilmu-ilmu, ya. Kalau pakai ilmu nanti lain, ya. Jadi kalau yang memang nggak punya ilmu, debatnya nggak usah pakai ilmu, pakai akal-akalan aja. Tunjukkan pakai ilmu pun nggak pada tahu. Wa in shallaita ba'dahuma apabila kamu sholat sesudah 2 rakaat itu arba'an 4 lagi tutiluhunna memanjangkan kamu 4 rakaat itu wahunna maka 4 itu aidon juga sunnatun itu juga sunnat. Jadi sudah 2 rakaat ba'dal maghrib itu yang muakkad ya. Kamu tambah lagi 4 itu ghairu muakkad ya. Itu ya sunat juga. Nah, ini sunat-sunat semua lah ya. Jadwalnya Imam Ghazali ini nggak ada itu saya tengok chatting itu nggak ada ya. Wa in amkanaka dan bisa memungkinkan jika memungkinkan padamu antanwiya hendaklah kamu niat al iktikaf ilal isya'i sampai isya. Jangan keluar kamu, nggak makan Ustaz katanya kan. Ya, artinya ya nantilah sesudah isya ya. Kamu niat iktikaf sampai isya, nggak pulang-pulang kamu ya. Ada tamu katanya, pulanglah ada tamu ya, apalagi tamunya bawa duit. Ya. Wa tuhyiya dan kamu menghidupkan ma bainal isya ini antara 2 isya bisolati dengan solat. Yaitu namanya solat awwabin ya. Faf'al maka lakukanlah. Solat awwabin itu 6 rakaat pada umumnya ya. 20 rakaat pun kalau mau boleh. Ya biasanya dilakukan itu solat rakaat, solatul awwabin. 20 rakaat pun boleh ya. Solatnya orang yang kembali kepada Allah. Faqad waroda fi fadli dalika. Maka telah ada dalam hadis keutamaan demikian itu mala yukhso. Hadis-hadis yang tidak dihitung, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Wa ya nasi'atul laili. Itu namanya nasi'atul lail.
yaitu nasiatul lail itu diartikan permulaan malam, ya. Kalau misalnya dia menghidupkan 4 rakaat disebut namanya nasiatul lail. Li'annahu awwalu nas'atin, karena malam itu adalah permulaan waktu malam. Makanya sekarang ada namanya maghrib mengaji, itu dikasih gaji. Tapi nggak dikasih gaji udah berhenti gitu ya. Ada yang maghrib mengaji itu kan disuruh Kementerian Agama, ada gajinya dilaporkan di masjid gitu ya. Nanti udah lama-lama udah nggak ada itu ya, pertama-tama aja. Sedangkan apa namanya yang sekolah-sekolah itu apa Ustadz? Yang dapat sertifikasi ya Ustadz. Nah itu pun macet-macet itu ya. Macet-macet kan Ustadz? Ustadz ikut? Nggak usah lah ikut ya. Iya, yang ikut pun udah 6 bulan belum dikasih, katanya kepalanya aja gancu Ustadz katanya kan. Siapa itulah ya. Ya. Udah kayak gini pun nggak keluar lagi katanya ya. Nah, dijolok dulu 2 juta gitu ya, baru keluar. Main jolok macam kelapa sawit. Wa ya sholatul awwabina, sholat 4 rakaat itu dinamakan sholatul awwabin. Boleh 6 rakaat, boleh 20 rakaat. Wa su'ila, dan ditanya Rasulullah an qoulihi, tentang firman Allah, tatajafa, menjauh, junubuhum, lambung-lambung mereka, anil madoji'i, dengan tempat tidur. Apa maknanya itu wahai Rasul? Faqala, maka menjawab Rasul, hiya, yaitu as-sholatu ma bainal isya'ain. Itu artinya sholat antara 2 isya. Maksudnya 2 isya itu maghrib sama isya, bukan isya 2 biji gitu, bukan ya. Ingat-ingat ya, isya'ain itu maghrib sama isya ya. Fa innaha tudhibu, maka sesungguhnya sholat itu menghilangkan bimulaghatin nahari, dengan perbuatan yang sia-sia siang hari, dosa-dosa siang hari. Wa tudhibu, dan menghilangkan akhirahu, di akhirnya siang hari itu menghapus dosa. Wal mulaghatu, dan artinya mulaghat itu, kata mulaghat itu jam'u mulghatin, jamaknya mulghah. Mulghah itu sia-sia. Fa huwa minal lahwi, itu yang main-main tidak ada gunanya, itu minal lahwi ya. Fa idza dakhala waqtul isya'i, kalau sudah masuk waktu isya, salat semua ini isinya ya. Enggak ada main HP. Fasolli, ya, maka sholatlah 4 rakaatin, 4 rakaat qoblal fardi, sebelum fardu ya, 4 rakaat sebelum fardu. Itu apa namanya, tidak muakkad itu. Ihya'an, untuk menghidupkan 5 bainal adzana, ini untuk antara 2 adzan. 2 adzan itu maksudnya adzan dan qomat gitu ya. Itu ya. Fa fadlu dzalika, keutamaannya itu kasirun, banyak. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, inna du'a, sesungguhnya berdoa bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara azan dan qomat itu tidak ditolak. Makanya imamnya itu kasih tahu, jangan dulu Bang, aku mau doa gitu ya. Jangan cepat-cepat. Sebelum maghrib itu pun sebelumnya ada qobliyah, namanya tidak muakkad. Tapi biasanya kalau sudah maghrib cepat kali itu, karena siap maghrib mau makan ya. Makanya kalau di Jawa itu ada baca-baca sholawat sambil nunggu di musola-musola. Coba di sini, bid'ah sesat masuk neraka paling bawah gitu ya, wahabi itu ya. Nah itu baca sholawat sambil nunggu, baru selesai imamnya masuk itu ya. Summa sholil fardhu, kemudian sholat fardu. Wa sholli, dan sholatlah fardu isya itu ya. Ini dari zuhur sampai isya nih. Udah isya nggak ada lagi, orang nggak ada, udah habis ya. Wa sholli, dan sholatlah ar-rotibata, sholat rotibah, sholat sunat rotib, rakaat ini 2 rakaat. Ini namanya, kalau ba'dal isya ini adalah sunat muakkad 2 rakaat ya.
Waqra dan bacalah fihi ma 2 rakaat itu surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Mampus ya, panjang kali ya. Kamu paling seneng ina atau ina gitu ya. 2 ya, Qul a'udzu birabbin nas, sudah cepat pulang. Wa tabarakal mulku, dan yang baca lagi tabarakal mulku ya. Cuma nggak apa laku katanya kan, gitu ya. Jadi bacalah ya. Dia itu sholat ini setelah Isya barokatan. Itu di rumah atau di masjid? Ya di rumah boleh, di masjid boleh. Di masjid itu lebih afdol ya. Kalau punya rumah di rumah ya. Ya. Jadi tadi kalau di sini tadi keterangannya kalau di masjid lebih bagus. Makanya masjidnya jangan tutup. Ya. Gitu ya. Yang nutup masjid itu nanti di hari kiamat itu dicekek sama malaikat. Ya. Iya, 4 bulan kau nutup masjid ya, gara-gara kau katakan. Au surat Yasin, atau surat Yasin wa Dukhon, dan surat Dukhon yang hari ini katanya ada Dukhon nggak ada ya. Ya, nipu. Ya. Dalam Al-Quran itu tidak ada yang tahu hari kiamat. Yang tahu itu orang-orang memang diizinkan tahu. Tengok kalau orang ngomong itu, ini wali besar apa enggak? Ya, kalau wali besar itu tahu. Ini potongan mubaligh biasa yang masih nyari amplop. Ya, dukhon, ya. Orang ketakutan semua yang nggak tahu, maka dukhon di situ berarti artinya rokok, ya. Ya, hari ini ya, mana ada, ya, sampai manik ketakutan itu ya. Macam mana aku ini banyak dosaku katanya kan. Ya. Di sini apa ada Dukhon, surah Ad-Dukhon ya. Kamu tunggu-tunggulah Pak Kiai nerangkan itu kayak. Enggak ada. Tengok orang yang tahu itu ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada yang tahu hari kiamat. Nabi aja nggak tahu pada saat ditanya Jibril. Tapi akhirnya sebelum meninggal semuanya Nabi tahu. Ya. Kemudian kalau orangnya biasa-biasa saja nggak usah percaya. Ya. Pakai jubah Pak Ustadz. Ya. Kalau di Saudi itu yang tukang gembala pakai jubah. Ya. Ngangon lembu, ngangon kambing yang banyak itu pakai jubah, berjanggut segini, ya. Itu pula ukuranmu, ya. Surbannya tinggi, Ustaz, besar, sebesar ban mobil katanya kan, ya, bukan ukuran itu ya. Jadi ngomong itu tengok siapa yang ngomong, gitu, ya. Nggak usah kamu pikir-pikir, karena nggak bisa mendalil kamu, ya. Yang ngomong siapa gitu. Gitu. Kalau saya kayak gitu, ya saya tengok potongannya kayak gitu, nipu itu, ya, sensasional gitu ya. Itu mengamalkan bahasa Arab itu kholif tu'raf, bikinlah yang aneh-aneh, kamu akan terkenal. Kamu pun bisa kayak gitu, ya. Nanti hari raya, hari Jumat, Dukhon nggak jadi yang semalam, gitu ya. Ya, siapa misalnya ya, Ustadz Ardiansah gitu misalnya ya. Ya, YouTube pasang sendiri nggak tanpa izin saya, dipasang gitu ya. Ya. Anak-anak inilah ya yang membela gitu ya. Loh, keluar Ustadz Ardiansah misalnya ya. Ini mungkin betul ini katanya kan. Dukhon yang ini katanya kan. Ya tengoklah potongannya gitu ya. Gitu. Paham ya? Nengok cakep orang itu, tengok orangnya ya. Sudah sampai derajat mana dia ya.
Kalau saya udah tahu. Saya tanya sama kawan-kawan yang di langit tuh, yang dekat-dekat di langit, bangsa jin itu, apa akan terjadi kayak gini? Nggak ada katanya kan. Ya, saya coba kau pergi ke langit sana gitu. Panggil kawan-kawanmu yang dari langit. Kalau orang itu istilahnya di kayangan. Tanya, apa ada terjadi hari Jumat ya? Nggak ada katanya kan. Udah nggak ada lah itu. Ya. Fadzalika, ini saya sampaikan sampai apa pasal ya. Ini udah saya cepat-cepatkan. Fadzalika, maka demikian itu ma'thurun diriwayatkan dari Nabi, dan maksurun diriwayatkan an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasolli, dan sholatlah ba'daha sesudah 2 rakaatin itu tadi, arba'a rakaatin 2 rakaat, sholat lagi. Matilah kau. Ya, sholat terus ini ya. Ini pula kau pengantin baru. Ya. Kata istrimu, gila sholat gitu. Aku dibiarkan aja. Ya tengok-tengok lah ya, kamu walaupun wali itu. Tengok-tengok ya. Uang wali itu cerdas-cerdas ya. Bukan yang blow on. Orang wali itu cerdas-cerdas ya. Kalau pengantin baru ya tahan dulu gitu ya. Itu pun pahala, ya itu ladang pahala. Ya. Tapi jangan itu aja kau tengok, itu kata Pak Kiai, pahala katanya kan. Tiap malam ini aja kerjai pahala katanya. Itu sesat dia. Fafil khobari disebutkan dalam hadis, ma yadullu, apa yang menunjukkan ala azmi fadlihinna, atas keutamaan besarnya sholat 4 rakaat. Itu ada dasarnya gitu ya. Summa sholil witro, kemudian kamu sholat witir. Habislah ini ya. Ba'daha, sudah sholat 4 tadi, salasan 3, bitaslimata ini 2 salam ya. Ini apa namanya, lebih banyak kerjanya, lebih banyak pahalanya. Atau bitaslimatin wahidatin, salam 1 pun boleh ya. Walaupun ya ada perdebatan, katanya yang 2 salam, yang 1 salam. Kamu tadi usoli sholat al-witri kok 2 katanya kan? Di majalah kau katanya kan? Ya, kamu tadi kan soli sunat al-witri katanya kan? Tapi kok 2 katanya kan? Udah di majalah kau. Nanti kan 3 katanya kan gitu ya. Itu ada debatan ya. Wa kana Rasulullah yaqra'u fi suratil fiha, dalam 3 tadi, sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir. Rakaat pertama baca sabbihis. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, wal ikhlas wal muawwidatain, surah ikhlas dan muawwidatain itu sampai 3. Ini udah biasa dilakukan ya. Tapi kalau terawih, kalau nggak terawih mana ada itu dilakukan ya. Tapi kalau mau sikit pun boleh, 1 rakaat aja pun jadi ya. Hanya terawih 2 rakaat, witir 1, udah terus langsung pulang. Kok cepat katanya, imamnya yang lambat katanya. Ada kaul ya. Saya nggak berfatwa, cuma ada kaul ya. Ada pendapat paling sikitnya 2 rakaat katanya kan. Nah, nggak usah kau buat, tapi kalau kepepet ya nggak apa-apa daripada tidak katanya kan. Jangan kau bilang-bilang sama orang masjid, nanti itu dibuat, kamu jadi imam tinggalkanlah. Ya. 2 rakaat main posisi mundur.
tambah 1 udah pulang. Lama-lama tinggal kamu sama tikar lah. Fa in kunta aziman, jika kamu bermaksud an kala qiyamil laili, bangun malam ibadah, fa akhir al witro, akhirkanlah witir. Kalau kamu mau niat bangun malam, ya, liyakuna akhiru sholatika bil laili witron, supaya akhir sholatmu itu witir. Kalau misalnya kamu mau witir malam, ya udah nanti sholatnya belakangan aja, ya. Tapi potonganmu misalnya mau sholat malam, ya, mana ada gitu ya. Kalau malam ya kalau sudah main HP ya udah tidur ininya sambil di sini itu ya, peka di telinganya itu, apa namanya itu. Nah, kayak gitulah kau punya. Sumastaghil, kemudian sibuklah dirimu ba'da dzalika bimudzakarati ilmin, ya, untuk mengulang-ulang ilmu au mutalaati kitabin. Jadi malam itu kamu belajar, ya. Hanya kalau dulu di pesantren kalau malam musyawarah untuk membahas pelajaran yang besoknya akan diajarkan atau sudah diajarkan. Malam, ya. Kamu biasanya kalau Pak Daisa ngapain? Cito-cito. Nah itu nanti ini kamu laksanakan, ya. Biar jadi wali di sungai kamu. Sungai Delhi, ya. Wala tastaghil, jangan kamu sibuk bilahwi dengan yang kosong, walibi dan main-main. Malam pula kau gitar-gitar, nyanyi-nyanyi pula, orang udah tidur pula kau. Sok-sok penyanyi padahal suaramu entah macam orang beol. Fayakunu zalika, maka adalah demikian itu mudzakkaro itu khotimatu amalika qabla naumika, akhir dari amalmu sebelum tidur. Jadi akhir dari amalmu itu baca kitab. Paling bagus tuh, ya. Tidak ada akhir daripada itu, ya. Akhir daripada amalmu itu baca kitab. Bidayatul Hidayah ini yang belum dibaca kamu baca, atau yang sudah, ya. Yang belum bingung kamu nanti. Ini apa maksudnya katanya. Sedangkan yang sudah pun ini kok kayak gini nih, salah ini katanya kan gitu. Yang sudah saya barisi pun kamu barisnya salah-salah. Nanti kamu bilang Pak Kiai yang salah gitu. Makanya susah, ya. Ini yang paling akhir ini kamu ingat-ingat. Fa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari akhirnya, gitu ya. Kamu akhir, makanya ada haul yang meninggal itu karena ditengok orang itu masa hidupnya, ya. Kiai-kiai, ulama-ulama itu dikholi karena selama hidupnya sampai akhir hayatnya itu untuk menegakkan agama, ya, sehingga dikholi. Maka orang itu akhir hayatnya itu yang menentukan. Jangan nanti, ini mubaligh hebat, rupanya umur 55 jadi bupati, ya, udahlah korupsi, hebat-hebatan dan sebagainya, ya, meninggal dalam keadaan pakai kalung. Ya, nah, ya, makanya akhir dari tidurmu itu, siang malammu itu baca kitab. Mana ada kayak gitu, ya, sampai kitabnya di sini, ya, yang ada HP itulah itu, ini, ya. Kalau zaman dulu santri-santri itu iyalah, sampai ada namanya Arifin Umar itu heran nengok pas dia ke sarang rapat P3. Santri-santri sarang itu malam tidur bantalnya itu kitab katanya gitu, ya. Mutolaah gitu udah sampai tertidur gitu, ngamalkan ini. Kamu mana ada kayak gitu. Nah, itu. Dia belum bisa membaca kitab yang lain, pertama yang dibaca itu Al-Quran. Besok malam dia mau foto kita tauhid, tetap yang dibaca urutan pertama itu
ya lebih bagus itu ya, lebih bagus ya. Tapi kalau udah mepet waktunya yang mau ngajar gitu, ya bacalah yang mau diajarkan itu, karena waktunya mepet. Kalau bisa di situ pun ada tadi penjelasannya ya, baca Quran ya, itu. Tapi payah itu diamalkan ya. Kamu mengamalkan ini tadi aja udah. Apalagi kamu pengantin baru, nggak ditirgi aku Pak katanya kan. Tidak sholat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma nas'aluka as-salamata min al-waba wa waba corona was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.